Nah, jadi kembali kepada tadi bahwa sholat itu adalah sangat penting sekali. Saking pentingnya. Mari kita lihat nih suratnya 2, 238, 239. Surat 2 ayatnya 238, 239. Silakan Ibu Sumini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila lelah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, saking pentingnya sholat itu sampai Allah ngasih tahu kalau kamu dalam keadaan emergency, maka boleh kamu sholat di perjalanan, di kendaraan, di pesawat, di mobil, di tren. Bisa. Gimana wudhunya? Ya tayamum. Ngadapnya kemana? Ya kemana ngadap mobil. Nah, tapi kalau kamu sudah sampai di suatu tempat, balik lagi kamu kepada kiblat mana nih? Kalau kiblatnya ke barat sana, ya ke barat sana. Tapi berarti saking pentingnya orang sholat itu sampai sebegitunya kan. Jadi istilahnya itu nggak ada istilah tidak sholat gitu. Dalam kondisi apapun juga kita itu harus sholat. Pak Kiai, kalau puasa kan bisa diganti Pak Kiai. Kalau kita ada ayatnya kan Pak Kiai, kalau kita sakit atau bisa nanti kamu ganti di bulan berikutnya. Ya. Tapi kalau sholat gimana Pak Kiai? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena surat 4, 103. Silakan Ustazah Titin. 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau kita misalnya sholat, makanya sholat itu boleh dijamak, boleh dikosar. Berarti jamak kosar itu misalnya zuhur, dijamak itu digabung. Di kosar itu disingkat. Zuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2. Boleh digabung dan boleh juga disingkat. Misalnya akhirnya karena di perjalanan maka zuhur menjadi 2 rakaat, terus lagi tambah lagi asar menjadi 2 rakaat. Bisa. Nah, boleh nggak misalnya kita nanti aja? Nggak bisa. Nggak bisa. Dulu waktu masih kecil, dari orang-orang tua kita mengatakan boleh dikodok. Nggak bisa kodok itu. Kayaknya adanya hanya jamak dan kosar itu. Kalau untuk fidyah itu? Fidyah itu kan puasa. Oh puasa, katanya sholat dan puasa. Nggak ada. Nggak ada kalau sholat. Kalau yang orang meninggal itu berarti nggak bisa Nggak bisa. Ada putus. Ada kan kadang orang kan sedekah, pakai beras. sedekah kan main-main tuh. Misalnya nih dari Mas Tambah itu taruh beras karung nih. Udah kata Mas Tambah sudah aku terima ini berasnya. Kemudian aku sedekahkan lagi sama Ustazah Yeti, Ustazah Yeti aku terima ini, sedekahkan lagi sama Ustaz Juli, Ustaz Juli nanti aku terima ini semuanya nih, sedekahkan ini ke saya. Terus saya juga begitu nanti ke Ustazah Ani, lagi nanti sedekahin lagi, terus ketemu tambah lagi, stop, balik lagi masuk ke dalam lagi kan berasnya. Ada kayak gitu. Ada yang gitu. Kalau di kita itu waktu meninggal dunia Pak Kiai, jadi 7 hari, jadi perfidia melalui beras itu karena untuk mengganti puasa dan sholat yang tertinggal gitu. Nggak bisa dia. Kenapa dia nggak bisa? Orang berinfak sedekah itu selama orang itu masih hidup. Coba lihat suratnya 1431. 1431.
Silakan Ustazah Ani. Baik, terima kasih Ustazah Yuli. Ani Muhali. Ani Saya baca surat Ibrahim ayat 31. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Shadaqallah. Nah, jadi Allah katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang telah mengaku beriman, sholatlah kamu, infaklah kamu, sebelum hari tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi saling tolong menolong. Berarti sebelum mati. Ya sudah mati nggak bisa kan? Kita lihat lagi suratnya, surat 2 ayatnya 254. 254. Silahkan Ustazah Yuli. Baik, saya akan Ustazah Yuli Halim. Yuli Halim. Biar jelas. Ya, baik. Ani banyak, tapi kalau Ani Muhali cuma satu. Insyaallah. Di dunia cuma satu. Insyaallah. Yuli Halim satu juga. Iya. Alhamdulillah. Yuli banyak soalnya. Baik, saya baca surat 2 ayatnya 254. 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zolim. Sadaqallah. Nah, jadi ini sama juga. Disuruh kita infaklah kamu sebelum hari tidak ada jual beli lagi, tidak ada persahabatan lagi, tidak ada saling menolong lagi. Berarti sebelum mati. Dan orang-orang yang kafir yang nggak mau infak itu zolim, gelap dia. Hidupnya menjadi gelap, di dunia gelap, di akhiratnya juga lebih gelap lagi. Nah, balik lagi kepada sholat tadi. Kenapa sih sholat itu kok penting banget itu? Lihat surat 11 ayatnya 114, 115. Silakan Ustazah Yati. Ya, baik, saya akan bacakan suratnya 11, ayatnya surat Hud, ayatnya 114. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Shadaqallahul adzim. 115-nya. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini Allah suruh kita itu sholatlah di kedua tepi. Tepi siang dan tepi malam. Sholat yang tepi siang, subuh, zuhur, asar. Yang tepi malam, maghrib, isya. Nah, perbuatan baik kamu di sholat kedua tepi ini, Allah kasih tahu, itu menghapus dosa-dosa kamu yang lalu. Jadi orang tuh sholat 5 waktu aja sebetulnya itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Asalnya rutin kerjain sholat 5 waktu, ngapusin kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Artinya nggak usah sholat tobat lagi. Sholat tobat itu sebetulnya hadisnya juga lemah. Kita sholat 5 waktu aja. Itu aja udah tobat Udah tobat. pagi ya. Apalagi kalau mau tambah lagi plus tahajud. Nah, Istighfar setelah sholat pagi. ya habis sholat istighfar. Tapi ada juga orang nggak merasa puas kalau dia mau sholat tobat, ya silakan aja kan. Iya. Tapi sholat kita 5 waktu itu ngapusin kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Apalagi kalau tambah dia sabar lagi. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sholat dan sabar. Sabar ya Pak Kiai. Sholat dan sabar. Hanya selalu bergandeng, ya sholatlah,
Sabarlah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Selalu bergandengan. Artinya kalau orang sholat pasti dia Pasti sabaran sabar. gitu Pak Kiai. Sebenarnya orang sholat, kalau sholatnya diterima pasti sabar. Kiai, untuk sholat yang itu apa tadi? Yang jamaah sama qashar ya. Itu tuh hanya ada waktunya tuh, misalkan apa yang jaraknya dekat, yang jauh. Ada ketentuan jaraknya Ketentuan Pak jarak Kiai. itu. Sebetulnya tidak ada. Tergantung situasi. Sering orang mengatakan itu, harus 90 km. Iya benar. Selama ini Kalau dengar- kita mau jujur, kalau kita naik haji, Mekah sama Arafah itu cuma 7 kilo. Tapi setiap musim haji, pasti di jamak qashar. disuruhnya gitu. Tapi umroh nggak pernah. Ya karena nggak macet. Berarti apa? Bukan masalah jarak, situasinya. Situasi dan kondisinya Pak Kiai. Benar. Sama juga kayak kita nih. Kita ini kalau kita misalnya ke daerah kota nih, di luar minggu ya, itu macetnya, masya Allah. Udah kebayang macetnya. Tempat sholat susah, masjid apalagi, udah dia jamaah aja nih, bisa, Memang jaraknya 1 jam perjalanan ke rumah kita. bisa. Bisa ya. Asal tepat waktu aja kita sholat. Makanya tadi saya katakan, kenapa Mekah dengan Arafah itu cuma 7 kilo. Kok itu di jamak qashar? Kalau bulan Ramadan, kalau naik haji, musim haji. Tapi umroh nggak pernah. Kalau umroh kan jalan mobilnya cus. Kalau haji, mobilnya kayak keong, seret. Rapet Pak Kiai. Rapat sekali. Berarti bukan masalah jarak kan, situasi. Situasinya itu. Pak Kiai, kalau kita sholat kan kita wudhu dulu Pak Kiai. Apakah ada penjabarannya dalam Al-Quran untuk berwudhu Pak Kiai? Ada. Ada ya. Surat 5 ayat 6. 5 ya. Silakan Mas tambah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi sebetulnya wudhu itu cuma 4. Yang wajibnya Pak Kiai. Ya? Wajib itu satu. Apa satu pertama? Basuhlah wajahmu. Basuhlah wajah. Tanganmu. Kedua tangan. Ketiga kepala. Sapulah kepalamu. Keempat Kedua kaki. kaki. Udah. Kayak kuping mah. Enggak, sunat. Sunnah. Hidung. Ada yang nanya ke saya, Pak, Berkumur. saya itu kalau wudhu nggak pernah berkumur. Sah nggak? Bilang sah aja. Berarti untuk ini nggak perlu juga pakai Apa? maksudnya membasuh Tidak, ini. Kepala ada tadi. Kepala ada tadi kan? Ada kepala. Ada kepala. Kan Oh iya. muka, Kepala. tangan, kepala, baru kaki. Kepalamu dan basuhlah kedua kaki. Oh iya. Berarti harus. Wajibnya 4. Nah, satu saat kamu ini gak ada air. Berarti kan nggak bisa wudhu dong, ada air kan? Maka Allah katakan, boleh kamu tayamum. Tayamum itu pakai apa? Pakai debu. Kalau ini pasti ada debu nih. Atau baju kita juga ada debu Iya. nih. Kalau di mobil jok mobil mungkin Jok pakai mobil, ya. dashboard mobil, yang gini-gini aja nih. Udah tuh, cuma isyarat doang. Walaupun dalam keadaan sedang junub tadi pakai. Kalau junub kan nggak sholat. Kalau kita lagi, Junub kan harus mandi dulu pakai. Kalau di sini Iya. sih kalau junub harus mandi dulu. Tapi kalau tidak ada air, kalau tidak ada air, boleh tayang. boleh tamu juga.
Dia junub nih, nggak ada air. Tayamum juga. Oh, bisa ya? Iya, bisa. Mas tambah senyum-senyum aja. Mas Tamba. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa ini Allah memberikan kemudahan. Artinya apa? Berarti tidak ada kata tidak sholat. Gak ada alasan. Nggak ada lagi. alasan. Nggak ada alasan. Ada tayamum, bisa sholat di mobil. Makanya sebetulnya sholat itu kan kayak kita ujian nih, nguji anak nih. Kamu kerjain nggak? Kayak orang nguji istri nih, kita uji nih. Gimana kalau begini marah nggak? Oh nggak marah, kalau ada lolos aja. Kalau dibilang, oh kalau begini aku marah, nah berarti nggak lolos. Misalnya. Jadi kembali ke sholat itu tidak ada kata-kata yang kita tidak sholat itu. Pakai kalau lagi saya kecil sama bapak saya, kalau kita habis wudhu atau ya sama suami katanya batal. Sebetulnya batalnya itu Kalau ada nafsu Pak. kalau ada rasa Ada itu. nafsu, Pak, ya. Kan muhrim ya Pak, masih udah muhrim kita ya, nggak batal berarti ya? Iya. Ya bapak saya ngomongnya batal itu. Enggak, itu ada pendapat Imam Syafi'i, Gitu. ada Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i batal, kalau Imam Hanafi enggak. Tergantung kita nih pakai ya. Nah, Pakainya kalau yang mana gitu. Hanafi dia batal juga kalau ada sirnya. Yang kan di Al-Qurannya ada. Di Al-Quran juga. Kalau kita lagi di Mekah kan tawaf kan dalam keadaan wudhu itu kan kita bercampur Malah bagian sentuhan, bergandengan, pegangan sama gelendokan sama suami kan. iya. Lah, Pegangan jangan sama kalau- mutawifnya juga Kalau kadang-kadang. umroh kan kita udah lagi sibuk-sibuknya udah gelandangan. Artinya kan nggak membatalkan. Sedangkan itu kan tawaf itu harus wudhu kan. Karena tawaf itu sama kayak sholat 2 rakaat. Beda dengan sa'i. Kalau Sa'i sih enggak. Kalau yang membatalkan sholat Pak Kiai, apakah ada di Quran Pak Kiai atau seperti kayak lagi sholat buang angin gitu? Nggak ada. Nggak ada ya Pak Kiai? Nggak ada. Itu di fikih aja Pak. Iya. Batal ya. Tapi Maka enggak. Maka nggak harus batal. wudhu lagi Pak. Enggak. Umur aja Umur Pak. aja. istilahnya. Umur benar. Bersihin yang ada di mulut ya sisa. Pak Kiai, kalau sholat itu ada hubungannya dengan rezeki nggak? Ada. Ada. Sangat ada. Soalnya ya ada ya sih orang yang ngingetin kamu nggak sholat, itu aja yang nggak sholat kaya begitu. Benar. Begitu Pak Kiai. Masya Allah. Banyak. Mari kita lihat suratnya 20, 132. 20, 132. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu ya, suruhlah kalau kamu sholat dan sabarlah mengerjakannya. Kalau kamu sudah sholat, Allah kasih tahu, kami itu tidak minta rezeki kepada kamu, malah kami yang beri kamu rezeki. Dan akibat yang paling baik itu bagi orang bertakwa. Cuman masalahnya kita ini kalau cerita rezeki pasti materi kan. Iya. Padahal sehat itu rezeki itu. Iya. Kalau dia misalnya kaya raya tapi sakit, nggak ada artinya juga. Habis juga. Kita dikasih kesempatan sholat tahajud juga rezeki. Iya. Kalau nggak sholat tapi kaya itu istijrah juga pakai. Allah kasih tahu orang yang nggak sholat dia kaya itu diberikan rezeki sebentar. Di dunia saja. Gitu. Jadi dunia nggak juga nggak lama kok. Saya banyak contohnya. Ada orang, ada saudara, kaya sekali, tapi nggak lama. Begitu dia sudah malah bis, malah ada utang. Bayangin tuh, Pak. Nah makanya kan waktu Nabi Ibrahim berdoa minta supaya berikan rezeki kepada orang yang beriman pada hari beriman kepada Allah dan hari kiamat. Allah bilang, jangan begitu,
Kepada orang yang nggak beriman juga dikasih juga. Tapi sebentar. Ada yang berkah, ada yang tidak barokah gitu kali Pak Satu Kiai. itu. Yang kedua, bisa saja bahwa dia rezeki banyak tapi tidak membawakan kebahagiaan. Iya. Yang kita inginkan ini rezekinya banyak, bawa bahagia. Rezekinya banyak, bisa membahagiakan orang lain juga. Mau apa aja bisa. Iya, mau ini bisa, mau ini bisa. Apalagi kalau kita berdoa, kita bisa mengaji, mengumrohkan orang 50 orang. Waduh. Subhanallah. Ya Semoga hartanya dijawab. bermanfaat Pak Kiai ya. Seperti hartanya itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Mari kita lihat coba suratnya, surat 2, ayatnya 126. Silakan Ustazah Titin. Surat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah." Dan hari kemudian Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir aku akan beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab mereka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Jadi begitu Nabi Ibrahim minta berikan makmur Mekah Madinah ini, rezekinya banyak kepada orang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Allah bilang, "Hei, bukan saja yang beriman kepada Allah hari kiamat aja, orang kafir juga aku kasih. Tapi diberinya orang kafir itu hanya sementara. Habis itu kami akan paksa dia dalam neraka." Masya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi di surat 3. Silakan Ibu Sumini. Oh, surat 3. Surat 3 ayatnya 196, 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi saya dulu di kampung itu dulu tuh, ada orang yang kaya sekali. Termasuk itu kakeknya kakeknya Fauzi itu. Kaya sekali. Bener nggak lama tuh habis semua. Anaknya berantem. Sampai sekarang habis semua. Jadi benar juga ya ini. Kami berikan sementara kesenangan sementara, tapi nanti habis itu kami akan paksa mereka akan masuk neraka jahanam, tempat yang seburuk-buruknya. Nah, berarti kan mendingan kita misalnya nggak kaya, tapi kita mau ini ada, mau ini bisa, mau ini bisa. Itu kan nggak kaya tapi semua bisa. Iya benar. Ada yang kayak gitu. Gak kaya tapi dia udah kemana aja. Iya. Berarti kaya juga dong itu kalau bisa kemana saja. Harusnya dipandang orang sepertinya dia bukan orang kaya gitu, tapi dia udah umroh, Dia haji, udah keluar negeri misalnya. Mau kemana-mana dia bisa. Nah, jadi itu sehat walafiat, itu udah rezeki besar sekali itu. Kadang suka lupa sehat itu rezeki. Iya. Iya, sehat itu. Justru itu rezeki yang paling mahal. Pak. Oh, paling mahal. Lah kalau dia misalnya sakit nih, dia kaya raya, habis juga tuh. Ada teman saya, yang dia tuh kaya sekali. Dia bilang, "Pak Ustaz," katanya, "saya tuh punya teman, kayanya melebihin saya," katanya. Tapi dia sakit 7 tahun. Insya Allah. Habis itu hartanya sampai bis. Anaknya pun tidak bisa menikmati. Apa artinya kan? Mendingan kita ya nggak kaya tapi mau ini bisa kan. Senang bisa ngaji Quran,
Bisa ngaji Quran pagi malam, bisa podcast, Masya Allah. bisa ngaji Zoom, kan senang gitu. Nah jadi makanya sebenarnya sholat itu yang sampai-sampai Allah itu mengingatkan kita di surat 108 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sadaqallah. Pertama kan Allah gedor dulu kita ini. Digedornya apa? Kami berikan pada kamu itu banyak sekali itu. Berupa ya rezeki, berupa kesehatan, macam-macam Allah katakan. Permintaan Allah itu enggak banyak. Fasholli li rabbik, sholatlah kamu karena Allah. Udah disolatkan Allah, ada lagi satu permintaan Allah lagi. Wanhar, berkorbanlah. Korban yang kita setiap tahun itu yang habis Idul Adha kan. Tapi sebetulnya itu kan yang setiap tahun, yang setiap hari kita ngabiskan waktu untuk ngaji. Kita kurangin tidur untuk tahajud. Kita sabar. Itu sebenarnya itu dalam rangka kita mengorbankan diri kita. Jadi di sini bukan perintah berkorban hanya di itu aja Pak Kiai. Idul Adha aja. Di surat ini maksudnya. Iya, jadi Idul Adha itu kan korban yang berupa kambing. Itu yang setahun sekali yang Idul Adha itu. Tapi sebenarnya berkorban itu bukan saja itu. Termasuk kita sabar hadapin orang yang galak. Ini korban juga. Termasuk kita menghabiskan waktu untuk ngaji. Itu juga korban juga. Oh, artinya bukan hanya korban Iya, binatang, yang aku tapi tanyain korban itu. perasaan, Iya. korban waktu. Iya, jadi Pengertiannya luas korban itu, Pak pengertiannya Kiai, ya. luas. Korban yang berupa binatang itulah yang setiap tahun sekali. Tapi di samping itu korban itu Setiap hari. setiap saat. Korban perasaan. Nah, betul. Masya Allah terhadap orang-orang zalim. Baik-baik saja. Masya Allah. Masya Allah saja. Atau misalnya kita difitnah orang, tapi dari fitnah orang itu kita nggak ngamuk-ngamuk. Doain aja yang fitnah saya itu yang mudah-mudahan jadi ampuni dosa-dosanya. Itu korban juga itu. Iya, Korban juga itu. korban perasaan, korban Untuk ikhlas. Langsung curhat nih Bu Titin. Masya Allah. Kalau kita ngaji tiap hari tiap malam, apa nggak korban kan? Benar. Korban Harusnya waktu. harusnya lagi tidur nyenyak ya Pak Wah, Kiai. apalagi kalau kita pulang dari sini, ya kita baru leha-leha. Baru duduk nyampe rumah udah Zoom lagi. Aduh, Pak Kiai, kan? udah. Luar Kita bangun biasa. jam 3, Korban. tidur kira-kira jam 10 pulang ngaji di sini ya. Itu Termasuk korban juga nih kita nyampaikan waktu di Zoom nih, lagi enak-enak sampai jam 10. Ada yang ngasih tahu jangan lebih jam 10. Pak Kiai, oh ya Masya Allah, ya stop. Korban juga itu. Masya Allah. Dapat kebablasan Pak Kiai. Iya. Ntar kan kasihan Pak Ustadz Kailani nggak bisa late night. Kan? Oh gitu. Kan dibagi-bagi waktunya. Pak Kiai berbicara soal sholat nih Pak Kiai. Ada nggak sih Pak Kiai perintah untuk sholat berjamaah Pak Kiai? Perintah untuk sholat berjamaah. Iya. Mari kita lihat coba suratnya, surat 2 ya. 7 derajat. Surat 2 Pahala. ayatnya 43. Silakan Ustazah Yeti. Dari 42 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Nah, jadi angkatan janganlah kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Jadi jangan misalnya dia ini sholatnya rajin, tapi maksiatnya rajin juga. Nah, Allah boleh itu. Kalau kamu sudah sampai kepada yang hak itu, jangan yang batil tinggalin aja. Yang batil misalnya yang real zina itu jangan. Allah. Nah kemudian dirikanlah sholat.
Dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya ini sholat berjamaah. Bersamanya itu Pak Kiai ya. Iya, Iya, bersama benar. orang-orang yang ruku. Tapi ada juga orang mengatakan bahwa wah sholat itu mesti berjamaah. Kalau nggak berjamaah nanti nggak sah. Nah, itu juga termasuk salah juga. Nah, laki-laki harus di masjid. Kayak gitu. gimana? Laki-laki harus di masjid. Kalau Itu ada di memang bisa Al-Quran. di masjid nggak ada. Itu kan lebih afdolnya laki-laki itu di masjid, Masjid dan wanita itu di benar. rumah. Nah itu benar. Cuman bukan berarti kalau orang sholatnya di luar masjid itu berarti dia nggak sah. Masya Allah. Malah ada hadis yang menyesatkan Pak Kiai yang pernah saya tahu. Katanya kalau laki-laki tidak sholat di masjid maka bakarlah rumahnya. Masya Allah, masa sih seorang Nabi Muhammad berbuat seperti itu Pak Kiai? Itu kan hadis yang sangat doif Pak Kiai ya. Ya, makanya ada ini di dalam suratnya 34. Oh 32. 32, Ayatnya 46. 46. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, terima kasih Ustazah Hani Muhali. Saya baca suratnya, surat 32 As-Sajadah ayatnya berapa tadi? 46 nggak ada. Nggak ada Pak Kiai. Nggak ada sampai 46. 30 doang nih. Coba. 32, 46 ada. Nggak ada. Masa sih? Sampai 30 ayat. Oh 34. 34 sampai 46. I'm sorry sis. Ayatnya 46. Baik. Saya baca surat 34 Saba ayatnya 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Sadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu, Allah suruh Nabi Muhammad ngomong kepada umatnya. Katakanlah Muhammad, satu hal kamu itu harus kamu ingat. Kamu harus menghadap kepada Allah, boleh berdua-berdua, berjemaah nih berdua nih. Boleh juga sendiri-sendiri. Dan hendaklah kamu berpikir, ini Allah katakan. Adapun teman kamu Muhammad itu, saya Nabi Muhammad ini, dia bukan orang gila. Dia itu hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia sampaikan. Jadi orang itu mau dia berjemaah bagus kalau jemaah kan. Tapi kalau dia nggak bisa jemaah di rumah aja boleh. Nah, mengenai pahala berjamaah. Ya, kalau pahala berjamaah lebih bagus itu benar karena kebersamaannya kan. Berarti ada silaturahimnya kan. Tapi bukan berarti kalau orang sholat sendiri di rumah dia nggak sah, tetap sah. Pak Kiai, saking dahsyatnya sholat itu sampai perumpamaannya seperti tiang agama ya, Ustazah ya. Jadi rumah Tanpa yang tiang. tanpa tiang oleng. Berarti orang yang nggak sholat pun oleng Pak Kiai. Masya Allah. Tidak hanya pendirian. Ya. Kebingungan. Jadi Gimana itu Pak Kiai? dia nggak ada kekuatan, nggak ada kekuatan iman. Makanya kenapa? Kalau kita lihat di channel-channel orang yang suka misionaris itu, dia cari itu memang yang komunitas orang itu nggak sholat. Kalau ada orang sholat, ada apa dekat masjid, nggak mau dia, karena pasti nggak akan diterima. Tapi yang jauh itu, terus dia ya itu biasanya itu. Kalau yang misalnya masyarakatnya sholat ibadat, nggak berani ya, karena sholat itu memang ya tiang agama itu. Pak Kiai, saya pernah lihat ada orang sholatnya cepat banget Pak Kiai. Ada juga yang sholatnya lama sekali Pak Kiai. Itu yang lebih afdol itu yang bagaimana sih Pak Ini yang Kiai? lama itu, yang lama itu. Khusyuk mungkin. Mungkin kalau di sini juga kan kalau orang sholatnya cepat-cepat juga kan nggak enak juga kan. Iya, kayak seperti burung pelatuk gitu. Iya. Cepat Apalagi kita udah biasa di sujud terakhir itu agak lama. Lama. Oke. Nah, kadang ada
imam gitu yang cepet, jadi doa kita belum sampai selesai gitu kan. Gimana Ya, kalau sudah berjamaah? terbiasa. Iya, jadi Ngikutin. sebetulnya kalau kita misalnya kita kan ngikutin juga, tapi kita telat, nggak ada masalah sih. Asal jangan terlalu lama aja, artinya ya Allahu Akbar kita masih di sini, tapi jangan terlalu lama karena doa kita belum habis baru kita juga ikut Allahu Akbar. Sholat Tapi saya memang- dirinya lama banget. Jam 5 sampai setengah 7. Kan kalau kita sholat itu sama kayak ngomong sama Allah. Sedang berbicara pada Allah. Iya. Ya, kayak deket. Kita sholat ngomong sama Allah, kita ngaji juga ngomong sama Allah. Jadi sebenarnya kita tuh kesempatan kita itu bicara Berdialog. sama Allah berdialog itu waktu sholat itu. Kayaknya sebetulnya kalau orang yang sholat dia terus infak itu, dia itu kayak ngomong sama orang tua nih. Ya Allah, aku butuh ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku begini ya Allah. Jadi itu tuh kayak kita ngomong dekat rasanya sama Allah itu. Alat komunikasi ya, Pak Kiai. Ya, sholat. Artinya kalau kita cepet-cepet nggak sampai dong Ya, ya, nggak sampai. permintaannya Pak Kiai ya. Sampai. Ngaji kita kemarin kan ngomong sama Fauzi itu kemarin. Jadi kita ini kalau kita sudah infak itu dia bilang, itu kayaknya ngomong sama Allah itu deket banget ngomong tuh kayak kita ngomong sama orang tua. Ya Allah, aku pingin ini ya Allah. Ya Allah, aku pingin ini ya Allah. Kalau minta baik-baik juga Allah pasti kasih ya. Oke. Pasti kasih, asal niatnya baik nih, niatnya baik nih. Niatnya dia itu Berarti kita minta sama orang tua, kalau yang baik pasti dikasih. Masya Allah. permintaan kita baik, niat kita juga baik, pasti Allah juga suka. Yang nggak boleh itu kalau niatnya buruk, niatnya ingin menzolimi orang, niatnya ingin menyakitin hati orang, nah itu Allah nggak suka tuh. Kita niatnya baik nih, niat dimudahkanlah ya Allah aku begini, tapi jangan sampai menyakitin hati orang, jangan sampai merugikan orang lain. Malah kita aku ingin menyenangkan orang sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Allah suka kan? Kepada hambanya seperti itu kan? Apalagi sambil nangis-nangis gitu ya. Oh iya, sambil nangis-nangis. Kalau kayak Rengek gitu. ada orang yang podcast tadi sambil nangis-nangis itu lagi khusyuk itu. Tersentuh ya. Sentuh. Masya Allah. Sebelah saya juga tuh hampir juga menangis-nangis tadi, tapi dia masih bisa menguasai diri nih. Kayaknya Dia mah dia tahan, akhirnya dia alihkan kemana. Tapi udah hampir-hampir juga. Paling nunduk. Udah hampir-hampir juga. Karena sebenarnya isi dari sholat itu juga doa-doa Pak Kiai ya. Iya, makanya kan Semua ya, di Pak? surat 20 ayat 14 itu kan. 20 14. Silakan Ustazah Andi Muhali. 14. Baik, saya baca surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Shadaqallahul azim. Allah bilang, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka dirikanlah sholat supaya kamu selalu ingat kepada aku. Jadi kita sholat 5 waktu itu kita ingat Allah tuh. Masya Allah ya. Makanya kadang-kadang kan kalau kita lihat orang agama lain kalau melihat kita dikit lagi sholat, pusing juga kok sholat lagi. Sholat mulu gitu ya. Padahal setelah kita melaksanakannya beban nggak? Nggak beban malah kalau kita nggak sholat malah nggak enak. Jangankan nggak sholat, telat aja nggak enak kok. Iya. Pernah saya sholat zuhur gitu ya, emang lambat jam 2. Terus datang asar. Saya bilang gini, baru sholat ini udah datang asar kayak itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Pernah saya kayak gitu. Karena sebenarnya dia Seperti yang nggak ridho telat ya. Seperti nggak ridho ya. Cuma kalau di awal mungkin agak lama Iya, jedanya. Iya, telatnya benar. bukan sengaja gitu karena kita pulang dari mana, tahu-tahu di jam 2. Sebenarnya kalau kita awalnya misalnya zuhur awal, asar awal, itu waktu itu panjang dan ke waktu ke berikutnya itu. Kalau kita ngelihat gerakan sholat gitu Pak Kiai kan seperti olahraga juga ya Pak Kiai. Memang. Artinya sholat itu juga menyehatkan Pak Kiai. Memang. Justru sebetulnya sholat itu supaya kita sehat. Karena jalan
darah kitanya. Berjalan darah kita. Nah, makanya kan Bergerak di surat semua bagian 51 ayatnya 56 sampai 58 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rejeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Masih. Sungguh Allah dialah pemberi rejeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, jadi pertama Allah kasih tahu, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk nyembahku. Berarti kita diciptakan Allah ini untuk nyembah Allah. Sampai Allah ngomong, aku tidak minta makan kepada kamu. Justru kalau kamu sholat, aku kasih makan kamu. Sampai Allah ngomong, kamu tahu gak sih, aku ini sang yang maha pemberi rezeki. Dan aku ini sang yang maha kuat, yang maha kokoh. Jadi kalau kita sholat, 5 waktu sholat, tahajud sholat, wah, itu tuh makin kuat imannya, makin kokoh ya. Makanya sering saya katakan bahwa orang yang sholat 5 waktu, sholat tahajud, makin tua, makin berminyak, makin tua, makin banyak santannya, makin tua, makin kinclong. Benar kan, wudhu Makin terus berisi. ya pakai ya. Iya, makin tua, makin suka ngajinya. Masya Coba. Allah. Dan gerakan-gerakan sholat itu olahraga itu. Iya benar. Olahraga itu. Karena dengkul bergerak pakai ya. Semua bergerak, Tangan dengkul bergerak. bergerak, tangan bergerak, dan ditutup lagi kita sholat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit pinggang aja bisa sembuh Pak Kiai ya. Masya Allah. Benar. Luar biasa. Nah, cuman kalau orang yang belum imannya kuat, kadang-kadang itu sholat itu malah dia menyalahkan. Wah sholat lagi nih, wah sholat lagi nih. Di atas Dulu tuh sebelum ngaji, pasti saya tuh pulang kondangan aku mana gitu ya. Kalau jam 2 pas habis gak lama lagi terus asar. Saya bilang gini, ya Allah baru kok sholat zuhur ini udah asar lagi, baik sholat lagi gitu. Tapi ngejumel itu. Tapi kalau setelah udah ngaji gini nggak pernah gitu ya, alhamdulillah. Kadang bacain apa? ya, saya seperti ngomong itu gitu. Saya bilang ya Allah, kayaknya kita nggak bersyukur ya. Gitu. Kan mesti dikasih waktu. Coba kita lihat surat 8 ya. 98. Ayatnya 24. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Shadaqallah. Shadaqallah. Jadi Allah kata di ayat ini, Allah kasih tahu, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Termasuk sholat itu. Seruan Allah termasuk sholat itu. Nah, kalau kamu penuhi seruan Allah, seruan Rasul, Allah ingin memberikan jalan kehidupan kamu. Adanya jalan hidupnya dia. Dengan dia memenuhi perintah Allah, sholat dengan baik, beribadah dengan baik. Dan Allah kasih tahu, ketahuilah, Allah itu membatasi antara hati dengan manusia. Apa maknanya? Kalau hati manusia itu tidak bisa berdosa. Kalau manusia kan ada hawa nafsu, ada apa. Tapi kalau hati itu nggak akan berdusta dia. Misalnya ada orang ngambil pulpen orang, kamu ngambilnya? Oh enggak.
Coba deh pelan-pelan tanya berdua, kamu ngambilnya enggak sih? Iya, aku ngambilnya. Dari hati ke hati, Dari hati ke Pak Kiai, hati ya. gitu. Insya Allah. Tapi memang benar bahwa sebetulnya kalau kita penuhi seruan Allah termasuk sholat ini, itu akan membuka jalan hidup kita, jalan kepada kemudahan, jalan kepada kebahagiaan. Coba kita lihat lagi suratnya 30, suratnya 11 ya. Bisa dikatakan cara syukur kita ya Pak Ji. Iya betul, 11. 11 ya. Ya. Baca dari 1, 2, 3. Ayat 1, 2, dan 3. Silakan Ustazah Yuli Halim. Halim. Oh, silakan Ustazah Yuli Halim. Yuli banyak soalnya. Yuli Halim satu-satunya. Masya Allah. Baik, saya baca surat 11, surah Hud, ayat 1 sampai 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Ayat keduanya, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu kiamat. Shadaqallahul Azim. Kita lihat di ayat surat 11, surat Hud ya. Allah kasih tahu, ini Al-Quran ini kitab yang terperinci, tersusun rapi, terperinci. Masya Allah, 14,5 abad yang lalu. Nggak ada perubahan. Isinya apa sih Allah katakan? Isi utamanya apa nih? Isi utamanya supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Jadi kamu itu sembahlah Allah saja. Berarti sholat kan? Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, hanya memberikan peringatan dan kabar gembira. Setelah orang itu sholat, apalagi yang Allah kehendaki ke kita ini, banyak mohon ampun kepada Allah. Sholat, istighfar. Sholat, istighfar. Itu Allah demen. Allah demen benar itu. Jadi bukan saya biasa sama Pak Arman. Demen. Allah demen juga nih. Masya Allah. Gua demen. Demen tuh, Allah demen tuh. Masya Allah. Nah, kemudian Allah katakan, kalau kamu tadi berarti sudah ngaji Quran, kamu sudah nyembah Allah, kamu sudah istighfar, dan kamu bertobat atas dosa kesalahan kamu yang lalu, Allah janji nih, Allah berikan kepada kamu kesenangan di atas kesenangan. Masya Allah. Bahagia di atas kebahagiaan. Sampai waktu tertentu. Berarti kalau kita selama itu juga kita ngajinya, sholatnya, infak sedekahnya, berarti kesenangan di atas kesenangan itu terus saja sampai dia meninggal. Itu Pak Kiai, meskipun orang itu dosanya berpuluh-puluh tahun gitu ya. Misalnya umur dia 50 tahun, dosa dia 40 tahun misalnya Iya. ya. Terus 10 tahun dia bertobat menjalankan yang kebaikan, itu bisa masuk surga apa? Bisa. Dihapuskan Pak Kiai ya? Dihapus. Dihapus semua. Oh, kalau bertobat kan. Dihapus itu. Terus Coba. mau tanya lagi Pak Kiai, saya sholatnya duduk, terus tidak pakai sejadah, dibolehkan nggak? Boleh. Karena memang tidak sujud kan, Iya. jadi Iya, sejadah boleh. cuma didengkul. Boleh? Kan sholatnya duduk. Kalau sholat duduk berarti kita nggak sujud kan? Iya. Ya. Nah jadi kita di atas kursi. Boleh. Boleh ya? Boleh, Tanpa ada sejadah di bawah. Enggak, boleh. Ayatnya mana tadi kalau orang sudah beriman pada masalah itu dihapus semua kesalahan. Iya. Surat 29 ayatnya 7. 9 ayat 7. Silakan Ustazah Yeti. 9 ayatnya 7.
Ya, baik, saya akan bacakan suratnya Al-Ankabut ayatnya yang ke-7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sadaqallah. Orang beriman dan beramal soleh, pasti kami akan hapuskan kesalahan-kesalahannya yang lalu. Pasti loh. Iya. Pasti kami lipat gandakan amal ibadahnya. Ya berarti pasti dihapus, pasti lipat gandakan amal ibadahnya. Ya pasti surga lah itu. Tenang ini hati ini. Dosa saya banyak Pak Haji. Masya Allah. Semua orang berdosa, Tin. Tenangin hati lo, Tin. Bentar ini tenang nih. Jadi nih maaf ya, kalau ngaji yang pagi itu emang kita nggak konsen ya, satu teman bisa ngobrol gitu. Ini rasanya enak bener nih, tiap hari boleh. Ikut podcast lagi. Baik, Podcast tuh kayak biar private katanya di emang. sini, gue di situ tuh. Iya, nggak apa-apa. Insya Allah. Saya kadang-kadang jadi enak bener ya. Jadi privat gitu kan. Iya. Enggak Ini cuma bener-bener beberapa orang. fokus. Dengerinnya paham bener sampai ke hati. Oh ini Insya ada sama Allah. diriku gitu. Kalau Coba lihat surat Berarti besok-besok kalau saya ajak 64. mau ya. Surat 64 ayat 9. Makanya apa zoomnya harus istiqomah tuh. kalau cuma jujur Pak Haji, saya nggak tahu. Bener. Dan kalau sama Ustazah Iya. Yuli Halim. Iya, Silakan. Insya Allah dah. Mas tambah. Ada ini dah. Ada Dan kalau hidayah sama untuk Ustazah ngobrol lagi. Ani Mohali. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul adzim. Jadi Allah akan nanti ada satu hari nanti, itu hari pada masyar, atau disebut juga itu hari At-Taghabun. Atau gumun. Itu pada masyar. Jadi pada masyar itu kumpul semuanya orang dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kumpul semua. Dan keburukannya itu dibuka semua dari A sampai Z. Masya Iya, Allah. dibuka dari itu. Dan dibuka bisa dilihat orang. Kan kita udah tobat bukan? Nanti dulu. Tin. Sabar, Tin. Tadi udah girang tadi. Sabar, Tin. Jadi takut lagi ya. Nah, jadi ini kan dibuka nih setiap orang nih. Jadi amal buruknya dibuka semua nih. Jadi anak cucunya ngelihat, aduh, mantunya ngelihat. Oh, katanya ini Kiainya ngelihat. nenek dulu ini bandel juga ya. Tapi Ini juga manusia. tapi Allah bilang bagi orang yang beriman beramal soleh, yang kerjakan 3 nih, ngaji always selalu. Kedua, dia sholat 5 waktu, sholat tahajud. Ketiga, dia infak sedekah. Allah kasih tahu, Allah langsung hapus dosa-dosanya yang woi. Tapi tetap dilihat. Ada yang ada apa? Yang ada hanya kebaikan semua. aja. Dan dia dimasukkan ke surga. Ada kan ayatnya itu? Masukkan ke surga kan? Iya. Jadi lo nggak usah nangis, Tin. Dilihatin dulu pakai. Hah? Kenapa yang dosa-dosanya dilihat? Ini ceritanya tadi itu bagi orang yang tidak beriman beramal soleh. Nah, yang belum tobat. Yang belum Orang tobat. yang tidak bertobat, tidak beriman beramal soleh, nanti dilihatin semua orang di dunia ini. Sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dilihatin semua. Udah kata cucunya Bu Sumini. Iya. Oh, katanya ini nenek apa sih bahasa Sundanya? Bager. Nini. Ini Iya, Nini. Nini dulu katanya bandel juga ya. Itu. Preman juga nih Nini. Tapi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, itu semuanya itu langsung dihapus tuh. Nggak sempat ngeliat. Nggak sempat Sempat ngelihat disetel. apa-apa. Yang ada dia lihat apa kebaikannya semua. Masya Allah. Kebaikannya ini, Nininya ngaji di podcast kelihatan nih. Nininya ngaji di Wisma kelihatan nih. Neneknya Zoom. Neneknya Zoom kelihatan nih.
Jadinya zoomnya fokus. Iya. Iya Pak Haji. Fokus atau enggak juga. Tahuin coba. Ya Pak Kiai kalau banyak dosa kalau nggak bertobat mah tetap aja ya kayak saya nih misal banyak dosa terus saya nggak bertobat terus meninggal. Terus Pak Haji misalnya mah kosong ya berita ini mah cerita. Ya Tin dulu yang nggak bertobat sih Tin ya. Iya. Pak Haji di surga ya Tin bos ya nama. Ada kan ya Allah ngomong kayak gitu. Tapi kalau nggak bertobat mah kan ya. Pak Haji ke paling nulungan. Ada kok, ada. Iya. Coba kita lihat nih suratnya 37. Silakan Ustazah Ani Mohali. Sana dulu. Nah udah baca aja. 37 ayat berapa Pak? 37. Di ayat 43 sampai 61. Wah, banyak. Alhamdulillah. Baik, saya baca surat 37 As-Saffat ayat 43 sampai 60. Ya. 61. Oh, 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan dan mereka tidak mabuk karenanya. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Bidadari yang menata Seakan-akan membatasi mereka pandangannya, nggak mau ngeliat orang lain lagi. Masya Allah. seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Jadi bidadari itu berarti cantik banget tuh. Iya. Sampai dia nggak mau ngeliat orang lain. Wah, dia pergi kemana-mana, pokoknya enggak. Yang cantik itu bidadarinya. Dah, terus nih, lanjut. Baik. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dia berkata, Dah, sebentar. baik. Jadi Allah Ta'ala di surga itu kesenangan. Bidadari, berondong, semuanya itu dia bisa ngeliatin semua. Nah, kemudian orang ini ada dua orang nih, dia ngomong-ngomong nih. Dia ngomong-ngomong, dia di samping dia makan enak, semuanya enak. Itu dia ngomong-ngomong, aku dulu punya teman loh di dunia dulu. Teman gua dulu itu dia nggak percaya kalau adanya hari kebangkitan ini, nggak percaya dia. Wow, dia malah dulu ngomong masa ada hari kebangkitan gini. Temannya sebelahnya ngomong, kau mau ngeliat temanmu nggak? Ya mau dong. Lanjut. Baik, dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang dinyalanya. Di tengah neraka nyalanya. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang terseret ke neraka. Maka apakah kita akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia. Dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Nah, jadi bila mau nggak ngelihat temanku itu, dilihat temannya berada di neraka jahanam. Waduh, udah makanan darah, nana, panasnya, masya Allah. Api di depan belakang. Nah, setelah dia melihat temannya itu, apakah temannya di surga ini pengen nolong enggak? Lo dulu katanya. Lo dulu kalau gue mau ikutin lo dulu, gue jendaka juga dulu itu. Gara-gara lo dulu ngomong aku nggak percaya lagi kamu dibangkitkan lagi. Coba kalau gue ngikutin lo tuh, gue juga masuk neraka nih. Coba. Bukannya dia kasihan Tin, lo begitu kasihan, enggak gitu. Padahal dulu di dunia bestie ya, Pak. Di dunia bestie banget di dunianya. Di sana nggak ada bestie-nya. Begitu dia masuk neraka malah dia ngomong,
Lo dulu ngomong gini Iya. coba kalau gua ngikutin lo dulu, gua juga masuk neraka juga. juga gitu ya. Makanya Allah katakan beruntunglah bagi orang-orang yang beramal. Ingat tuh, beramal nih. Beramal. Jadi berarti amal kita ini nih yang nentuin kita ini. Nah, mudah-mudahan kita ini berkah dengan kita ngaji podcast ini, Amin, ya Allah. nambahin iman, amal dan takwa kita. Demikianlah podcast kita pada sore ini. Silakan tutup. Ya, tutup. Baik, alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada sore hari Yang ini. tadi juga. Nutup yang tadi udah. Nggak perlu nutup lagi. Tadi udah penutupan sih Anu, tapi nggak apa-apa. tutup. Apa-apa. Baik, alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan Ustazah untuk menambahkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua tamu-tamu yang sudah datang, para ustadz dan ustazah. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah dan bermanfaat untuk orang banyak. Wabil khusus penonton setiap podcast kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Satu ayat dari saya, surat Al-Imran ayatnya 1 sampai 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Sadaqallahul azim. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Baik, Ustazah silakan ditutup. Baik, sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.